رمضان tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Halo Mitra Amandit, hari ini kita punya kabar gembira untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Betul sekali Rian. Di bulan yang istimewa ini, Amandit FM akan menghadirkan program spesial setiap hari selama bulan Ramadan. Program ini akan menyuguhkan berbagai konten menarik dan bermanfaat. Dalam program Ramadan tahun ini, Anda bisa menikmati insert budaya yang akan mengulas tradisi dan kebiasaan masyarakat selama Ramadan. Kita akan menjelajahi keindahan budaya lokal yang menyemarakan bulan suci ini. Selain itu, kita juga akan menghadirkan hikmah Ramadan yang penuh makna. Setiap hari, kita akan membagikan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari bulan yang penuh dengan kasih sayang ini. Dan jangan lewatkan kisah inspirasi yang akan mengangkat cerita-cerita luar biasa para nabi dan rasul, para wali, ulama, dan tokoh-tokoh Islam terkenal. Kisah-kisah ini akan memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu saja, akan ada siraman rohani yang akan menyegarkan jiwa kita. Kita akan menghadirkan para ustadz dan ustazah yang akan memberikan pencerahan dan nasihat untuk menjalani kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan. Dan yang tak kalah menarik, akan ada kuis Ramadan yang seru. Pendengar bisa berpartisipasi dan memenangkan hadiah menarik setiap harinya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Ayo Mitra Amandit, siapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat. Pastikan untuk mendengarkan kami di 93,9 Amandit FM, radio informasi dan hiburan nonstop 24 jam. Setiap hari kita akan menemani Mitra Amandit dengan konten-konten yang inspiratif dan bermanfaat. Jangan sampai ketinggalan. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih dan semangat yang membara. So, keep stay tune di 93,9 Amandit FM dan selamat menjalankan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Inilah Talk Show Amandit FM. Dipandu oleh Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari Bumi Antaludin, inilah 93,9 Amandit FM, radio informasi dan hiburan nonstop 24 jam. Mitra Amandit bersama Hana pada hari ini di program Cahaya Islam. Ini merupakan program terbaru ya di Amandit FM, kolaborasi antara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Radio Amandit FM Kandangan yang akan menghadirkan kajian dan pencerahan seputar kehidupan dan dari sudut pandang ajaran Islam. Nah, di edisi hari ini Sabtu 7 Maret 2026 kita akan berbincang langsung nih ya bersama narasumber kita yang akan membahas terkait fenomena gitu ya atau sebuah isu yang cukup ramai nih diperbincangkan di masyarakat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan berdasarkan pemberitaan yang beredar disebutkan bahwa perilaku lelaki seks dengan lelaki menjadi salah satu penyumbang tertinggi nih di daerah ini gitu ya. Dan tentu hal ini menjadi perhatian bersama baik dari sisi kesehatan, sosial maupun nilai-nilai agama. Maka dari itu melalui program Cahaya Islam pada hari ini kita akan mengupas tema yaitu hukum dan bahaya LGBT dalam pandangan Islam. Dan kita akan mencoba memahami gitu ya bagaimana Islam memandang fenomena ini, kemudian juga apa aja nih dampaknya bagi kehidupan masyarakat dan tentunya seperti apa gitu ya sikap kita nih sebagai umat muslim dalam menghadapi fenomena tersebut ini. Dan untuk membahas tema penting ini sudah berhadir bersama Hana gitu ya. Ada Bapak Kiai Haji Muhammad Zailani sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga Bapak Haji Abdul Muin MPD sebagai perwakilan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk kita ngobrol bersama pada hari ini membahas isu yang lagi ramai nih ya diperbincangkan di kalangan masyarakat, apalagi di media sosial sudah berseliweran gitu ya Pak ya. Nah, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, gimana Bapak setelah mendapatkan tahu gitu ya berita ini gitu terkait lelaki seks lelaki di kabupaten kita Hulu Sungai Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'. Para pemirsa, pendengar Radio Amandit yang kita hormati, memang pada saat ini kita sangat kaget dan terkajut bahasa kita manakala edaran di media massa bahwasanya Hulu Sungai Selatan salah satu penyumbang terbanyak penyakit HIV. Betul. Yang ini yang sangat memalukan. Sedangkan kita di Hulu Sungai Selatan ini dikenal salah satu wilayah kota Antaludin yang agamis. Betul. Maka itu kami sebagai Majelis Ulama Indonesia Hulu Sungai Selatan sangat prihatin. Maka itu kami pada hari ini akan sedikit membahas beserta ketua patua kita bagaimana riwayat asbabul nuzul, hukumnya dan siksa dan hukumnya dan azab bagi mereka yang melakukan seperti LGBT ya. Seperti gay, sodomi, ada lewat macam-macam lah. Iya. Itu yang perlu kita atasi bersama supaya anak muda-mudi kita ini jangan terlibat di dalam tersebut. Yang ini membahayakan mereka. Satu, membahayakan orang lain. Karena HIV ini menjangkit kepada tetangga, kepada keluarga dan sebagainya. Dan yang ketiga, menghilangkan sesuatu yang ada jati dirinya. Laki-laki mungkin tidak jadi punya ayah. Iya. Ibu yang perempuannya mungkin tidak jadi ibu lagi. Maka ini sangat-sangat penting kita atasi bersama, khususan di Hulu Sungai Selatan ini. Semua yang berkepentingan membantulah, menjaga ini jangan sampai banyak terjadi di Hulu Sungai Selatan. Memang kami sudah ngecek untuk di kandangan itu ada 8 yang kena. Kemudian di Daha ada 6. Oke. Di tempat-tempat lain ada 2, ada 3. Jadi memang terbanyak lah Iya ya. penyumbang di Kalimantan Selatan ini yang sangat membahayakan bagi generasi muda yang akan datang. Betul. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita pertemuan pada hari ini menjadi perhatian kepada semua bapak ibu atau sebagai keluarga menjaga anak-anak kita jangan sampai mereka terjerumus ke dalam negatif tersebut. Itu Mbak. Iya, dan kalau yang beredar itu ada sekitar 27 kasus gitu ya, yang terbagi di berbagai kecamatan gitu ya. Oke, dan untuk rentang usianya pun dari yang produktif gitu ya, dari 21 tahun sampai 58 tahun gitu ya. Oke, nah untuk hukumnya sendiri ini, perilaku LGBT ini di dalam syariat Islam itu seperti apa tuh Pak? Jadi begini ya, sebetulnya ini sudah pernah terjadi di masa Nabiullah Lut. Itu yang disebut nama kaum Sodom. Iya. Kenapa disebut Sodomi? Karena kaumnya Sodom namanya. Karena mereka masa itu memang berhubungan lelaki sama lelaki. Sebagaimana kita homo lah. Homo kalau bahasa sekarang Homo lah bahasa kita kan. Nah ini udah terjadi di masa itu. Iya. Di sebelah Sodomi, karena kaumnya itu adalah Sodom. Nah perlu kita perhatikan di masa itu Nabiullah Lut sendiri pun tidak senang kaumnya melakukan itu. Tapi mereka memaksakan. Sampai-sampai waktu itu Nabiullah Lut mengatakan, aku ada punya anak perempuan. Silakan engkau nikahi, engkau kawini, aku halalkan. Tapi mereka tetap tidak mau. Sampai ditawarin. Ditawarin. Ditawarin, kalau lo ditawarin pasti hakun gitu kan. Betul. Nah, jadi saking mereka ini kejahilan agama, ditawari yang halal, yang sejenis dengan yang lawan jenis, mereka tolak. Tetap melakukan hal-hal yang demikian itu. Akibatnya apa? Allah turunkan azab yang sangat pedih. Malaikat turunkan azab izin kepada Allah mulai daripada langit sampai bumi, di balik bumi itu. Itu lokasinya antara Yordania, Israel dan Syria di Laut Mati. Itu kelihatan bekasnya sampai sekarang. Siksaan itu. Nah, maka itu kita pun
menakutkan. Apabila sudah terjadi banyak berlaku, kita takut nanti azab akan turun di wilayah kita. Yang namanya azab ini umum. Ini kita jaga hati-hati, jangan sampai terjadi. Kemudian masalah basarnya lewat ya. Itu sodomi ini hukumnya itu mutlak haram. Jangankan laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan atau perempuan sama perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Misalnya Mbak, saya suami dengan istri menghubung waktu manakala istri tidak bisa kita jima misalnya, kita melakukan di tubuhnya, itu hukumnya haram sama berzina dengan 7 kali zina. Itu yang sudah halal. Itu yang sudah halal. Apalagi ini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dengan membuka aurat yang dan sebagainya lah, itu lebih lagi dosanya sangat besar, dan hukumannya pun di masa Rasulullah sama dengan hukum zina. Kalau itu sengaja, tidak dipaksa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ini hukumnya adalah mendapat laknat Allah. Baginda Rasulullah menyebutkan dalam hadis beliau 3 kali. La'anallahu man amila amala lut, qaumil lut. Allah melaknat orang yang mengerjakan gawian kaum Lut. Ya tadi sodomi tadi. Sebagai siapa namanya yang terjadi sekarang inilah. Itu menimbulkan nanti akan suatu penyakit. Yang penyakit itu yang membawa penyakit X atau HIV sekarang lah. Itu yang jelasnya di situ. Yang perlu kita jaga, jangan sampai anak-anak kita dan yang rentan pun terjadi, bisa orang dewasa, jangan sampai. Kita cepat bertobat kepada Allah dan mencari obatnya. Obatnya itu bisa kita datang kepada ulama dengan mengaji ilmu agama, insya Allah akan diatasi. Hal gitu Mbak yang bisa sampaikan. Oke. Nah, untuk kaum Sodom ini pada zaman Nabi Lot itu apakah hanya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan ada juga Pak? Kalau dalam asbabun nuzul tuh riwayatnya hanya laki-laki. Tapi sekarang terjadi kepada kaum perempuan juga. Karena mungkin mereka tidak mau lagi sudah kawin dengan pasangan lain jenis, sehingga mereka menggunakan sama-sama perempuan. Hukumnya sama juga, haram. Baik perempuan sama. Perempuan jangan sampai baginda Rasulullah menegaskan dalam hadis beliau yaitu melarang seorang perempuan tidur dengan satu tapih atau satu sarung. Itu mengharamkan. Sebab apa? Itu akan menimbulkan syahwat. Nah, itu akan terjadilah namanya lesbian ya. Perempuan sama perempuan. Nauzubillah summa nauzubillah. Bila sudah itu terjadi, ini perempuan kadang mau lagi kawin dengan laki-laki, maunya dengan satu jenis. Ini berlaku, itu kiasnya sama. Jadi laki-laki disebut dengan homo, perempuan disebut dengan lesbi. Sama hukumnya ini. Hukumnya haram dan mendapat laknat Allah Ta'ala, yang dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala, dan membinasakan di dunia dan akhirat, ya kan? Orang HIV kalau kena penyakitnya luar biasa. Kalau udah penyakit ini pun kehidupannya sangat menyedihkan kan. Itulah mudah-mudahan ini yang bisa kita tanamkan kepada masyarakat kita, kepada anak-anak didik kita, supaya jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian ini. Yang mudahan berkah Mbak. Berarti ini lebih miris lagi gitu ya daripada zaman dulu. Kalau dulu kan lelaki sama lelaki aja, sekarang sudah ada perempuan sama perempuan. Ya Allah, nauzubillah. Jangan sampai bala bencana terjadi ya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Oke, nah untuk kaum Sodom tadi itu penyebabnya apa sih Pak? Yang mereka membuat seperti itu gitu. Ada penyimpangan. Ya, itu memang kalau penyimpangan itu Mbak ya, biasanya itu salah satunya itu ada bawaan jiwa daripada di masa kecil. Maka itu seorang ayah ibu melihat keadaannya itu apa. Dan bila sudah ada menyimpang, itu kita seharusnya kita bimbing mereka, kita didik mereka, kita beri pengetahuan ilmu-ilmu agama mereka. Supaya di masa sudah dewasa sudah mengenal, oh ini yang kata ayah, oh ini yang kata ibu, oh ini yang kata guru, yang namanya mendapat laknat Allah Ta'ala. Itu yang mendekat jiwa, itu satu. Yang kedua Mbak, biasanya dalam agama ini kita kadang boleh tasyabuh
laki-laki jadi wanita, Oh iya. atau wanita jadi laki-laki. Ini man tasyahaba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai golongan itu, ini akan jadi golongan tersebut. Ini udah ijma' ulama, fatwa ulama sudah menyebutkan bila tasyabuh ini, tasyabuh yang menimbulkan gayanya, tingkah lakunya kayak wanita atau kayak laki-laki, itu sudah mutlak haram. Dan ini yang menimbulkan nanti gaya ini. Dia berpeluk-pelukan, bercium-ciuman, karena gayanya gaya kayak perempuan. Maka jangan sampai. Kalau pakaian tidak, Mbak. Kalau misalnya kalau laki-laki menyerupai perempuan pakaian, itu masih kena, Mbak. Tapi kalau wanita berpakai celana panjang, itu masih dimaafkan. Tapi celana yang sesuai syariah, longgar, lebar, jangan pas-pasan, jangan kayak gaya kepotong laki-laki lah. Nah, itu yang kita jaga. Itu salah satu kita jangan sampai kelakuan yang kayak itulah bahasa kita. Gayanya apalagi gaya kayak perempuan, nauzubillah. Itu salah satu menimbulkan, apalagi kayak suka duduk berduaan sama laki-laki atau sama perempuan, bermesra-mesraan. Nah, ini menimbulkan akibat yang sodomi atau LGBT tadi. Itu yang kita jaga, Mbak. Nah, itu yang bisa sampaikan, Mbak. Oke. Nah, menurut Bapak Abdul Muin ya, sebagai Komisi Fatwa MUI gitu, melihat berita yang lagi ramai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini seperti apa, Pak? Sempat kaget juga kita kan. Kalau kan sudah jelas itu, kalau fatwanya itu sudah haram, sudah pasti dah. Dari fatwa pusat pun sudah mengatakan haram itu. Nah, paling-paling kita kan sudah terjadi nih ya lah. Nah, paling-paling kita mencarikan solusi aja lagi, bagaimana cara pendekatan mereka itu supaya kembali lah. Nah, di antaranya ya tadi seperti yang dikatakan Ketua MUI tadi, pengetahuan ilmu agama itu penting. Jadi pendekatan dengan cara ilmu agama tadi. Kemudian dengan cara lagi kita menjaga dari lingkungan itu. Jadi ada seorang bertanya, bagaimana kalau kami ini pengen kembali ke jalan itu supaya kembali hidup normal lah. Nah, jadi disebutkan oleh ulama di antara tip-tipnya itu ya, di antaranya niat yang kuat itu. Niat kuat untuk berubah. Kemudian taubatan nasuha, terus menjaga pergaulan, artinya berhindar daripada mereka itu, keluar daripada komunitas mereka. Di antaranya lagi yaitu dengan belajar ilmu agama dengan istiqomah, mencari guru yang bisa memberikan jalan atau mendengarkan curhatan itu mereka itu. Nanti diberikan motivasi, kemudian diberikan jalan gimana caranya supaya bisa berhenti sedikit demi sedikit. Kalau hukumnya jelas sudah haram dan fatwa itu sudah ada dari MUI pusat pun sudah ada. Nah, itu ya. Oke. Dan tadi kan sudah diketahui gitu ya, datanya di Kandangan ada 8, tadi di Daha ada 5 tadi ya. Dan di kecamatan lain juga ada. Ini dari MUI-nya sendiri sudah ada kunjungan gitu kah ke kecamatan yang sudah terdampak itu? Rencananya nanti kita akan sosialisasi nanti di sekolah-sekolah, kan terutama di sekolah-sekolah. Mungkin ini kayaknya bagian MUI itu komisi pendidikan nanti untuk mensosialisasikan. Dan ini harus tanggung jawab kita bersama. Tadi kita juga ada nanyakan perdanya juga lagi digodok nih perdanya. Jadi nanti itu harus harus kerjasama itu dari pemerintah, dari masyarakat, dari keluarga yang paling yang paling. Nanti insya Allah setelah Lebaran nanti ada itu nanti ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi, terutama untuk di sekolah-sekolah ya. Oke. Selain di sekolah ada juga nggak ke masyarakat secara umum gitu? Kan tadi juga disebutkan ya untuk di data tadi rentang usia dewasa juga ada sampai 58 tahun gitu. Nanti mungkin ini komisi dakwah nanti ini lagi nih. Komisi dakwah nanti untuk para dai-dai untuk menyampaikan di masyarakat umum bahaya dan akibat daripada ini. Penyimpangan ini. Insya Allah nanti kita berkoordinasi lagi dengan komisi dakwah untuk kan kita punya dai nih di HSS, ada dai nih sekitar 40-an dai. Nah itu nanti kita kasih tahu nanti kepada ketua komisi dakwahnya
agar bisa menyampaikan ini di masyarakat umum. Untuk di sekolah-sekolahan nanti mungkin dari komisi pendidikan gitu nanti. Nah, itu untuk pencegahannya tuh. Iya, berarti sudah ada tugasnya masing-masing gitu ya dari MUI-nya sendiri, dan ini tidak hanya tugasnya dari MUI gitu ya, tapi seluruh lapisan gitu ya, terutama lapisan. Juga untuk masyarakat itu sendiri. Mungkin MUI ini mungkin ini apa dari segi agamanya ya. Nanti dari dinas kesehatan dari segi kesehatannya. Iya. Oke, nah mitra murid yang mau bertanya nanti kirimkan saja ya di 08 12 11 12 2939 atau bisa juga di kolom komentar kita baik di Facebook dan juga di TikToknya Amadit FM. Kita jeda dulu sebentar, tetap di 93,9 Amadit FM. Di era digital sekarang, satu sentuhan jari bisa menyebarkan informasi ke seluruh dunia. Tapi, sudahkah kita memastikan kebenarannya? Jangan mudah percaya sebelum membaca. Jangan mudah membagikan sebelum memastikan. Ini berita bener nggak sih? Cek dulu sumbernya. Jangan sampai kita ikut sebar hoax. Bijak bermedia sosial artinya saring sebelum sharing. Gunakan bahasa yang santun, hormati privasi orang lain, lawan hoax dengan fakta. Karena jejak digital akan selalu ada. Apa yang kita tulis hari ini bisa berdampak di masa depan. Mari jadi generasi cerdas dan bertanggung jawab di dunia maya. Gunakan media sosial untuk hal positif, inspiratif, dan membangun Banua tercinta. Bijak bermedia sosial, cerdas bermasyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju masyarakat digital yang aman dan beretika.
Cintailah seniwan tradisi budaya Indonesia. Barakat mufakat bersatu erat bersama Amandit FM. Amandit FM. Inilah Talk Show Amandit FM. Dipandu oleh Hana. .9 Amandit FM, Radio Informasi dan Hiburan Nonstop 24 jam. Masih bersama kami di program Cahaya Islam, masih membahas hukum dan LGBT dalam pandangan Islam ya, bersama MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kita lanjutkan lagi untuk membahas untuk tema kita pada hari ini tadi ya. Nah, di era digital sekarang gitu ya, makin banyak terlihat atau nampak gitu ya para pelaku LGBT ini tanpa ada rasa malunya gitu. Nah, ini gimana pandangan dari Ketua MUI dan juga Komisi Fatwa MUI ini? Ya, kemungkinan ini Mbak, memang ada beberapa sebab ya. Salah satunya kurangnya ilmu agama. Itu satu. Dengan lemahnya ilmu agama itu, keimanan sudah tidak ada. Sehingga mereka tidak malu lagi mengumumkan, meminta legalkan supaya ini diperbolehkan mereka lakukan, sampai minta nikah. Iya. Dengan satu jenis minta nikah. Kan ini sudah jelas mereka ini tidak lagi mempunyai akidah keimanan yang kuat. Itu satu, Mbak. Yang kedua, kemungkinan mereka ini ada mempunyai kekecewaan. Kekecewaan atau stres atau kejadian yang luar biasa, sehingga mereka ini meluapkan dengan nafsu-nafsu mereka, seakan tidak punya iman lagi, tidak punya agama lagi. Ini kebanyakannya. Maka itu untuk mengantisipasi ini, pemerintah kita khususnya Hulu Sungai Selatan menjagalah jangan sampai ini terjadi. Karena akibatnya itu apa? Akibatnya kepada masyarakat kita, kepada generasi muda kita, kepada lingkungan kita dan sebagainya. Itu kita jaga, jangan sampai. Nah, kemudian kami nanti menghimbau kepada dai-dai kita, para ulama-ulama kita, supaya setiap mengadakan dakwah atau pengajian memberi penjelasan di pengajian di dakwah tersebut, bahwasanya inilah hukum-hukum agama yang dilarang, hukumnya haram dan mendapat laknat Allah, dijelaskan oleh mereka. Itu yang kita jaga di situ. Yang jangan sampai ini selalu seakan-akan dibiarkan di wilayah kita. Maka itu kita berharap kepada kepolisian, Satpol PP menjagalah. Bila dia mencurigakan, cepat dihalau lah bahasa kita kan. Kalau gaya-gaya mereka sudah gaya kebencong-bencongan, nah itu tolonglah. Ini jangan dibiarkan lagi. Jangan sampai mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa kita inginkan. Kemudian bagi mereka yang sudah kena misalnya ya, karena ini udah kecanduan, Mbak. Udah kecanduan. Tidak suka lagi dengan perempuan. Perempuan tidak suka lagi dengan laki-laki. Ini saya alhamdulillah pernah mengobati dulu. Daripada Kalimantan Tengah Palangkaraya. Itu bapaknya, ibunya itu punya calon suami. Tapi tidak mau. Berarti ini perempuan ya? Perempuan. Nah, datanglah ke rumah pada saya kan. Ceritalah. Aku tanya, teman dekat siapa? Memang ada cewek juga, perempuan juga. Kemana-mana. Gayanya itu. Sampai-sampai waktu itu coba lihatkan kelakuannya kayak apa. Ya, kayak seakan-akan pasangan suami istri. Aku udah curiga. Tapi alhamdulillah dia suruh datang anaknya, aku nasihatin, aku beri bayang-bayangan. Kata saya, kalau kamu begini nanti punya anak, nggak punya anak. Alhamdulillah sampai sekarang anak udah 3 dia. Itu artinya bisa diobatin.
bisa kita obatin dengan mendatangi para ulama-ulama, para tokoh masyarakat. Yang penting niatnya, dari kata guru kita, niatnya ini, niatnya untuk berhenti dan bertobat kepada Allah, insya Allah bisa hilang. Jadi kita berharap kalau ada anak-anak kita, ayah bapak ibunya, tolonglah jangan didiamin, jangan didiamin, cepat laporkan kepada yang berwenang, kepada ulama, kepada aparat, jangan sampai mereka itu melaksanakan pergaulan bebas antara sama-sama satu jenis tadi, Mbak. Itu yang kita jaga. Mudah-mudahan kita dapat mengantisipasi yang demikian ini di Hulu Sungai Selatan khususnya. Nah, itu apakah ada trauma sebelumnya atau gimana tuh Pak si anak itu tadi? Jadi gini, Mbak, saya pernah setelah dia kawin dan orang Padang, alhamdulillah punya anak 3, saya panggil dia. Waktu datang ke rumah, aku cerita. Akibatnya apa? Kebanyakan dikecewakan laki-laki. Trauma berarti lah. Trauma. Memang di dalam guru faktor pengalaman hidup itu lah. Itu. Trauma itu diantaranya dia pernah kecewa dengan pasangannya, lalu udah trauma sudah langsung aja dah. Sakit hati lah bahasa kita. Nah, jadi laki-laki pun kayaknya begitu. Trauma dengan perempuan. Iya. Itu satu. Kedua mungkin memang penyakitnya, penyakit di jiwanya. Diantaranya juga pernah pelecehan seksual mungkin dia itu laki-laki, jadi itu diantaranya pernah jadi korban mungkin. Akhirnya sudah dia yang mengorbankan orang lagi. Iya, jadi banyak faktor gitu yang mengarah ke penyimpangan itu sendiri tadi. Oke, nah kalau menurut Pak Abdul Muin ya sebagai Komisi Fatwa MUI, mereka yang berani mengekspos dirinya di media sosial itu apakah karena faktor hukum juga nih atau sanksi yang kurang berat gitu atau gimana? Ya itu diantaranya pasti sudah, karena sanksinya itu kan kada jelas kah jar orang tuh. Jadinya berani, coba kalau ada undang-undang yang jelas sudah, insya Allah kada wani lagi gitu tuh. Karena kan mereka ini ya tadi faktor ilmu agama tadi kurang sudah. Jadi berani benar sudah nampak-nampakan untuk melakukan itu, bahkan kampanyenya membohongi orang lain. Itu tadi itu pengawasan kita Bang ya, hukum kita nih kada berat kalau melakukan itu, beda dengan yang pencemaran nama baik kan. Coba kalau kayak hukumnya kayak itu. Betul. Ya, seperti hukuman orang pencemaran nama baik kan ada undang-undangnya tuh. Kalau ini kan kada paham Bang, kita yang sepengetahuan kita ada larangan-larangan tuh kada ada kayak. Coba kalau ada kayak itulah dipanggil polisi atau apa, udah jelas akunnya sudah jelas, langsung diproses, mungkin akan dampaknya tuh akan cepat kurangnya itu. Oke. Kalau dari MUI-nya sendiri ini bisa nggak ngasih langsung sanksi gitu kepada pelaku? Kita kan negara hukum ya, kadang mungkin ya kita langsung kayak itu kan lah. Paling kita himbauan aja. Nah mungkin kena dari ya tadi yang bertanggung jawab benar ini, kalau menurut ulun bukan bukan anggota buhan dewan Bang ya, kalau mau ulahkan perdanya dulu. Betul. Ketika perdanya ada sudah sah, sudah kau dijalankan. Karena kan yang melakukan tuh pemantauan bukan pemerintah kan, bukan. Nah itu pemerintah kalau buhan MUI ini paling memberikan himbauan aja, memberikan edukasi gitu aja gitu lah. Iya, berarti untuk perda terkait LGBT ini belum ada atau masih proses nih? Kayaknya masih proses dari, masih belum disahkan gitu. Yang kita tahu lah, tapi kena sampean tanya aja buhan buhan anggota dewan kan lebih paham lagi tuh. Untuk yang secara detailnya nih masalah LBGD kah apa nih? LGBT. Ya, semoga secepatnya ya disahkan perda itu tadi gitu, supaya tidak menambah kasus ini lagi gitu, karena ini sudah miris gitu ya, mempermalukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikenal dengan agamis tadi ya Pak ya. Terus juga ini di luar sih ya, di luar Indonesia gitu, ada kampanye yang mereka itu menganggap LGBT sebagai dari hak asasi manusia gitu ya. Ini kan era media sosial nih berseliweran gitu ya, takutnya orang-orang Indonesia juga melakukan hal yang sama, meniru gitu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh MUI gitu untuk supaya tidak terjadi lah di Indonesia seperti itu? Insya Allah akan saya coba nanti berdialog kepada anggota dewan
supaya mempercepatkan undang-undang Perda LBJT ini supaya jangan menjadi legal. Yang kedua, ada hukuman di sana. Betul. Apabila ketahuan, kelihatan melakukan perbuatan itu harus ada tindakan hukum supaya mereka ini menjadi ada jerak lah. Ada takut, seperti kata Pak Guru Muin tadi, beliau mengatakan seperti penyambaran itu ada hukuman kan, ada 5 tahun, 2 tahun, kayak 7 ini lebih bahaya daripada itu. Betul. Karena bila ini kita biarkan tanpa hukum, kita susah. Nah, MUI ini tidak bisa bertindak, Mbak. Iya. Hanya bisa memberi dakwah, nasihat kepada umat. Yang menentukan itu adalah umara kita, termasuk anggota dewan, kepolisian, Satpol PP, ada Pemda lah nanti, supaya mereka itu takut melakukan hal yang tidak kita inginkan. Itu nanti saya coba secepat mungkin berdialog dengan dewan nanti. Kalau itu memang belum, Pak Mun ya, itu belum atau sudah, Pak? Tadi kita dapat informasi tadi belum disahkan gitu. Belum disahkan untuk di HSS. Oke, semoga secepatnya. Yang perda terbaru ya. Kita nggak tahu perda yang dulu itu kan. Iya. Oke, berarti akan ada perda baru lagi yang nanti akan disahkan. Semoga secepatnya tadi gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari Mitra Amanit, mungkin dari Pak Abdul Muin nanti ya menjawab. Darinya Frankie Ferdinand. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ulun Ferdi di Daha, monitor di radio biasa aja. Pak Ustadz, ulun melihat di media sosial banyak anak muda yang pelan-pelan menganggap LGBT itu seperti biasa aja. Apakah ini termasuk tanda rusaknya moral generasi muda? Ya itu jelas tuh lah, dianggapnya biasa-biasa tadi. Karena itu tadi Pak, pengetahuan ilmu agamanya minim benar. Minim benar. Jadi kita untuk menghindari, untuk mengobatinya atau untuk mencegah itu ya dari orang tua kan. Dari orang tua itu penting banget tuh, untuk mengetahui gimana kelakuan anak. Betul. Kalau memang sudah kena, tadi kata jar guru tadi, cepat melapor atau datang ke tuan guru gitu lah. Datang ke tuan guru, berkisahan non tuan guru kayak ini kayak apa, kayaknya mungkin tuan guru tuh bisa kena memberikan solusi atau jalan gitu lah. Dan sebagian guru-guru kita kan ada yang bisa mengobati kayak itu tuh. Iya. Oke, berarti termasuk gitu ya rusaknya moral generasi muda. Kemudian ada lagi nih darinya Syam Herman, katanya izin bertanya dari Penajam Pasir EKN, memonitor di radio biasa Pak Ustadz. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, bagaimana hukum berteman biasa dengan orang LGBT? Apakah boleh atau harus dijauhi? Nah ini menarik nih Pak. Kalau berteman kan yang penting apa ya, jangan sampai tahu 4 aja, bagus lagi kita mengawani. Mengawani orang-orang kayak itu tuh perlu dikawani juga. Kada kawa ditinggalkan, dimusuhi kan, kada anu juga. Nah, selama kita mampu untuk menarik mereka. Tapi kalau memang bakawan kita yang tahu 4, kayaknya lebih baik menghindar kan lah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kalau gitu lah. Nah, lebih baik kayak itu kita menghindar lebih baik daripada bakawan itu kalau kita tertarik. Tapi kalau kita memberikan edukasi kepada mereka, itu bagus benar. Bagus benar, dan itu pahalanya ganal banget itu kan. Pahalanya ganal atau dapat pahala luar biasa tuh. Menyelamatkan orang yang salah menjadi bujur itu. Betul. Nah, jadi tergantung kitanya aja tadi. Kita mampu kada kita tabawa atau membawa. Nah itu aja pertanyaan. Kalau kita asal mampu aja, itu hukum asal jangan jangan ditinggalkan hukum asal itu dulu. Oke, nah cara kita mengedukasi orang-orang seperti itu seperti apa tuh Pak agar tidak tersinggung lah? Ya supaya jangan tersinggung lah. Enggak, yang pertama tuh ya pendekatannya tuh jangan tapi hendak menyambat pang dulu lawan penyakit buahnya tuh. Tapi kita tahu nih lah, kebetulan kita kan ada kegiatan juga di rutan itu. Jadi mereka itu kan macam-macam tuh kasus-kasus. Jadi kita yang pertama kali bertemu atau 2 kali 3 kali bertemu, itu jangan menguyak dulu kesalahan mereka itu. Dekati dulu, kita berikan kabar-kabar gembira dulu kepada mereka. Karena kan kita sudah tahu nih penyakitnya itu bagamatan kita kayak itu pengalaman kita tuh, pengalaman ulun ketika tahu kakak itu tuh biasanya ya itu pendekatan, jangan kita jauhi mereka itu. Karena diberikan motivasi, diberikan edukasi tadi. Penjelasan kalau ikam kayak ini karena bila ikam kayak ini. Jangan langsung diponis mereka itu salah gitu. Walaupun mereka salah gitu. Tapi untuk sampai mereka itu karena
apa namanya udah katuju lawan kita, katuju sudah nah hakun curhat, apalagi kalau sudah hakun curhat itu nyaman dah. Nah, bila inya tuh hakun curhat kayak ini nah nyaman sudah untuk mengarahkan tuh. Nah, mungkin dari guru mungkin ada solusi lagi. Yang penting kalau yang kayak tadi umpati aja, cuma kalau bisa kita beri nasihat, kata beliau tadi, kita beri pendekatan, kita jangan langsung mencaci maki kepada mereka, kita perlunya memberikan gambaran apa sih akibatnya ini, apa sih sebabnya ini, dan apa sih yang akan membuat kerusakan pada dirinya, itu aja, supaya mereka nih tahu kan. Jadi kan kebanyakan mereka ini kada tahu. Betul. Dikiranya ini gawin yang biasa, perbuatan yang biasa aja, padahal ini dampaknya luar biasa, merusak dirinya, menimbulkan penyakit dirinya, dan membawa kerusakan kepada dirinya, yang membinasakan dunia dan akhirat. Itu perlu sedikit, sampai dengan pelan-pelan lah. Itu yang penting jangan dimusuhi. Jangan dimusuhi, jangan dicaci maki, jangan dijauhi, jangan. Kita dekati kalau mampu. Kalau kita ada mampu jangan juga. Kalau kita umpatan kena menggawinya juga tambah bahaya gitu nah. Jadi kalau mampu lah. Tapi yang bila kada mampu cepat laporkan kepada orang tuanya. Itu salah satunya. Bu anak pian tuh ini Pak Aina, ini Bu Aina, tolong obati. Nah itu salah satunya nah. Kalau kada mampu. Tapi itulah pendekatan yang baik kepada yang mereka terkena penyakit ini. Sekali lagi jangan dimusuhi lah. Jangan dimusuhi. Kalau perlu kita rangkul mereka. Kita ajak mereka ke majelis taklim, datang pada ulama, kita bawa ziarah. Itu salah satu mengobati mereka itu. Insya Allah kalau iman mereka sudah kuat, agama sudah tertanam di hati, insya Allah mereka akan bertobat kepada Allah. Insya Allah. Nah kalau misalkan mereka sampai diusir gitu ya dari kampung karena ditakutkan mempengaruhi anak-anak yang lain gitu, itu gimana tuh Pak? Kami sih tidak menghimbau kayak itu. Itu yang kebanyakan terjadi menambah-tambahkan tadi. Karena di kampung sudah dihargai, di rumah tangga sudah diperhatikan, malah dihina, dicaci maki, mereka lebih lagi menampakkan dirinya itu. Lebih bagus kita rangkul, kita sayangi, kita bantu, kita bina mereka, kita bimbing mereka, itu yang lebih bagus. Kita menemani mereka, mengawani yang kayak ini nih. Jangan sampai dimusuhi lah dari bahasa kita. Jangan sampai dicaci maki dan jangan. Kita menambah kekecewaan kepada mereka. Kan tadi kan mereka itu akibat trauma, stres, kesakitan hati, ditambah lagi dengan caci maki kita, lebih lagi. Mereka itu menimbulkan seperti seakan-akan memberontak lah. Lebih kenang kayak ini. Nah itu. Nah contohnya kayak pang itu bersama itu. Itu kebanyakan itu pang pun itu tuh gawiannya sama aja tuh. LBGT itu di pang itu andaknya juga terjadi itu banyak di mana-mana itu. Ya mudah-mudahan lah kita doakan bersama. Betul. Iya. Oke, kemudian ada lagi Pak pertanyaan dari Nagita Nadine. Assalamualaikum Pak Ustadz, Ulun Nagita Nadine memonitor di radio biasa aja dari Binuang katanya. Mau bertanya Pak Ustadz, kenapa sih kebanyakan orang berteman laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ada juga sampai pacaran sesama sejenis? Bagaimana cara menghindarinya Pak Ustadz? Oke. Ini memang penyakit. Ini yang perlu kita atasi lah. Menghindarinya itu kalau terjadi pada diri kita, kita harus paham. Aku nih seorang perempuan punya pasangan pasti laki-laki. Aku ini laki-laki punya pasangan pasti perempuan. Itu aja dulu. Jadi tidak ada lagi hubungan. Kalau berteman silahkan, tapi berteman itu ada batas. Contohnya tadi jangan sampai kita bersama-mesraan satu jenis. Contohnya lagi kita satu selimut, satu sarung, waktu tiduran itu jangan. Kita jauh hal yang itu. Jadi lebih bagusnya hindarilah yang begitu. Mengenalkanlah diri kita ini, aku ini perempuan punya pasangan laki-laki. Aku ini laki-laki punya pasangan perempuan. Aku akan melahirkan dan aku akan punya anak. Kalau laki-laki sama laki mana mungkin mau beranak kan? Perempuan sama perempuan mana mau jadi beranak? Itu aneh kan? Nah itu semikir kan. Jadi harus mengembalikan zati diri kita. Sebagai pria, jadilah pria. Perempuan jadilah perempuan. Duduknya di mana itu? Itu yang penting. Jangan sampai kita tuh menyalahi kodrat diri kita lah. Nah itu kita.
Iya, tapi mereka ada juga yang pintar tuh Pak. Ini kan mereka nggak bisa punya anak gitu ya, mereka adopsi anak gitu. Nah itu kan apa namanya, kasih sayang pasti beda kan. Karena seorang ibu itu mulainya hamil sampai melahirkan tuh luar biasa. Betul. Kesusahannya, kepayahannya. Jadi anak yang didapatkannya itu kan lain daripada anak yang di pemungut tadi. Jauh bedanya. Seorang ayah pun karena yang bertanggung jawab, pemberi makan dan sebagainya, itu kasih sayangnya itu luar biasa, tidak terbatas. Tapi kalau anak pungutan, ya kita ala kadarnya aja kan, beda. Ada beda. Karena aku ada mengalami, saya punya ibu dulu pernah memungut perempuan, adik saya. Biasa. Tapi dengan keponakan lain. Kasih ini keponakan, ini yang dipungut lain. Itu salah satu contoh aja. Karena ibu saya dulu kan tidak punya anak selain saya, dia mungut satu anak perempuan. Tapi saya biasa dengan dia, tapi anak keponakan lain. Hubungan darah gen itu lain. Kasih sayangnya itu beda. Kayak itu juga ayah dan ibu tadi. Tidak merasakan lah kasih sayang anak dengan orang tua. Tidak akan didapat. Itu pasti tidak didapat. Kalau dia melakukan yang hal itu, maka itu jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti LBGT inilah yang sampai terjadi kepada diri kita. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Iya. Oke, yang namanya kasih sayang atau naluri seorang ibu atau seorang ayah kandung pasti beda gitu ya. Betul. Beda. Oke, nah untuk Pak Abdul Muin gitu ya, ini kan ada juga sebagian orang yang menutupi identitasnya sebagai LGBT gitu ya, dengan cara menikahi perempuan gitu. Nah mungkin karena takut stigma sosial gitu ya, atau takut dipecat karena pekerjaan gitu. Nah dalam pandangan Islam bagaimana menyikapi kondisi seperti ini gitu ya, terutama terkait keadilan nih bagi pihak si istri gitu. Ini biasanya banyak kayak terjadi aja mendengar kisah-kisah orang tuh. Jadi padahal ini ada berhubungan dengan sejenis. Betul. Kalau di masyarakat umum kayaknya bisi bini bisi anu kayak itulah. Nggih, memang anu tuh. Memang ada kayak itu nah. Ada cerita-cerita kayak itu tuh kada menutup kemungkinan dasar ada. Ini itu tadi Tipang, karena kita kembali kepada dangkalnya ilmu agama tadi. Kayak itu tuh. Kemudian coba kalau kita sering hadir di majelis taklim atau juga nih bisi kawan ya, kakak itu juga kawanannya gitu lah. Nah itu ada kawan itu nah mempengaruhi itu. Biasanya komunitas mereka tuh memang kuat benar juga Bang. Tapi mudah-mudahan tadi dengan adanya kena edukasi dari komisi dakwah dari apa tuh kan, mudah-mudahan gak ada anu lagi, teratasi lah gitu. Teratasi. Padahal mereka itu anu aja Bang, banyak aja yang hendak hadir tuh, hendak bangaji, hendak belajar tuh banyak aja. Kita kan kebetulan ada komunitas juga yang bekas buhan angka itulah. Jadi kita Bang bakalah gitu nah, mendekati kayak membawai. Betul. Nah itu kalau kita anu. Iya, dan itu pentingnya juga ya Pak ya, ketika kita ingin menikah untuk mencari tahu bibit, bobot dan bobotnya gitu ya, supaya jangan sampai terjadi seperti hal-hal kayak gini tadi gitu, karena bisa jadi akan menjangkitkan penyakit HIV tadi gitu ya, dan ditambah banyak lagi gitu, takutnya seperti itu gitu. Dan ada juga nih Pak yang ramai banget tahun kemarinnya lagi gitu ya, ada seorang ustadz gitu ya, oknum gitu ya, yang melakukan hubungan sejenis dengan santrinya gitu. Ini kan miris banget gitu ya, yang seharusnya ustadz itu menjadikan contoh, tauladan gitu ya, contoh, tapi dikarenakan kata ustadznya harus hormat dengan guru, harus patuh dengan guru, makanya santrinya mau gitu. Nah itu gimana juga tuh Ustadz? Itu tadi, karena kalau di anu lagi lah komennya lah itu luar biasa tuh menyupani benar. Betul. Maka pengasuh lagi lah, pengasuh di suatu lembaga pulang. Tuh mungkin guru bisa menjawab itu guru. Yang masalah itu memang heboh waktu itu kan. Tapi itulah contoh yang sangat naif, yang sangat baik lah. Kita sebagai dakwah, pembimbing umat, ternyata kita yang mengerjakan kan. Itu sangat membahayakan dan dosanya itu luar biasa itu. Orang biasa aja melakukan itu dosanya sama dengan 70 kali berzina. Menggawi itu
sama jangan 7 kali berzina. Apalagi sebagai pembimbing orang bimbing agama menggawe itu dosanya kita hanya Allah yang mengetahui. Itu jangan dicontoh lah. Nauzubillah. Kita jangan dicontoh yang hal yang begitu, mudahan kita dikuatkan iman lah yang seperti itu. Ini Mbak sedikit Mbak, aku ada punya teman Mbak yang kisah dia itu menutupi inya tuh gawian LBGT kan. Kemudian dengan mama abah nih supan. Akhirnya dikawinkan lah kepada seorang perempuan. Dikawinkan, kawin resmi lah. Sekian tahun tidak punya anak. Jadi yang istrinya pun menderita. Kebetulan istrinya punya saudara teman saya di Jakarta. Ada yang melapor kepada saya lah. Kenapa Ustadz katanya, anak kakak saya itu sudah hampir 7 tahun sampai sekarang belum punya anak. Jadi kata saya, cobalah cek kandungan dan hormon lakinya sehat. Sehat. Oh, ternyata perempuan tadi selingkuh. Nah, ini kan suatu merusak rumah tangga nih. Akibat menutupi tadi. Menutupi. Oh, ternyata yang laki tadi simpanan back boss di Jakarta waktu itu. Nah, waktu itu saya panggil, saya langsung saya panggil beliau itu, saudaranya tadi. Ini Mbak ya, ini contoh aja lah. Contoh seorang perempuan laki-laki sifatnya seperti itu, LBGT tadi, kawin dengan perempuan normal, yang perempuan cerita begini Mbak dengan saya, katanya. Itu katanya dia itu seakan-akan tuh memang ada nafsu. Memang ada nafsu sebagai laki-laki. Tapi manakala ketemu dengan dia, hilang nafsunya. Ini kebinasaannya, ini kerusakannya. Kerusakannya apa? Yang perempuan tidak bisa menahan, mau cerai sayang ada orang kaya kan, orang kaya ini, orang kaya. Takut sayang, akhirnya dia selingkuh. Selingkuh, hamilnya itu disebabkan kepada suaminya dan anaknya. Kan hukumnya berlipat ganda, hukum akibat penyakit ini tadi. Jadi dosanya bertambah-tambah. Jadi hamil, selingkuh dan yang lain, anaknya dinisbahkan kepada bapaknya tadi. Padahal itu bukan anaknya. Nah, ini akibatnya apa? Akibat penyakit LBGT tadi. Yang ini yang sangat perlu kita buatkan. Saya berharap kepada anggota dewan cepatlah putuskan perda ini supaya jangan terjadi. Ini akan merembat kalian lain. Kalau misalnya anaknya perempuan dikira ini walinya, padahal bukan wali ini. Dia menikahkan, otomatis ini anak zina semua nih. Sampai kiamat tidak sah. Inilah akibatnya dilegalkan, membahayakan umat kita lah. Maka itu di Hulu Sungai Selatan ini berharaplah pemerintah kita ini ada punya tindakan lah, memberi peringatan, menjaga, tapi jangan sampai tadi dimusuhi, jangan sampai nanti dicaci. Makanya bagi peringatan lah, supaya mereka bisa bertobat dan berhenti daripada sifat LBGT ini. Gay tadi lah bahasa kita, gay atau homo atau lesbian tadi kan. Nah, mudah-mudahan lah itu yang bisa saya alami masalah penyakit ini. Sebab akibatnya tadi lah, sebab akibatnya tadi. Itu Mbak ya. Perlu banget sih dikasih efek jera gitu ya, supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu tadi. Oke, ini ada lagi Pak pertanyaan dari Ahmad di Kandangan, katanya ini saran gitu ya. Saran untuk tempat komunitas seperti terminal kota yang saat ini peruntukannya untuk kalau bisa dikembalikan katanya seperti semula, mungkin kayak khusus kuliner atau warung-warung gitu. Ini salah satu cara menghindari komunitas waria. Kalau bisa MUI mengusulkan ke pemerintah agar fungsinya kembali ke awal katanya Pak. Nanti guru nih. Saran ini ya. Yang di mana tuh? Di apa tuh? Terminal tuh? Iya, terminal. Nah, pian kena guru untuk insyaallah kena lawan Bapak. Insyaallah. Karena kan kita coba, terima kasih ini masukan luar biasa untuk kita. Insyaallah akan saya tindak lanjuti supaya mengurangi pergaulan bebas kan. Betul. Seperti ada waria-waria, itu juga waria tuh kalau perlu kita nasihatin mereka kan. Jangan sampai yang kayak itulah. Nah, itu insyaallah akan saya tindak. Terima kasih. Nanti tugas MUI akan menyampaikan kepada berwenang di Hulu Sungai Selatan nanti, insyaallah. Iya, wah terima kasih banyak ya buat Ahmad di Kandangan untuk sarannya. Dan ini ya lumayan banyak juga gitu ya waria di Kandangan gitu. Tapi kalau misalkan mereka itu hanya
untuk bekerja gitu. Selebihnya mereka seperti semula, kembali normal gitu. Itu gimana tuh? Biasanya gini Mbak ya, yang namanya waria itu dimanapun itu mereka tuh jual badan dan jual tenaga. Jual badan kadang-kadang dia mau disodomi, jual tenaga kadang mereka mau itu biasa. Itu jarang seorang waria itu hanya berpakaian hobi seorang wanita. Nah, berpakaian wanita juga udah haram hukumnya kan. Misalnya pakai lipstick, pakai ini seperti wanita lah, itu kan, itu udah haram hukumnya. Apalagi tujuannya apa? Untuk cari kerjaan, tidak mungkin kan. Nah, sedangkan untuk misalnya untuk lakon lah bisa kita kan, untuk apa namanya nih? Untuk lakon-lakon apa? Aktor gitu ya. Aktor, nah, main film misalnya kan. Nah, itu hukum dasarnya memang haram itu aja dulu. Itu haram hukum dasarnya. Kita tidak menutupi hukum asal memang ada boleh. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum kata sabda Rasulullah. Nah, itu kadang-kadang bisa kita tutupi, tetap hukumnya haram. Tapi untuk kita melarang, langkah bagusnya jangan. Itu kalau langkah bagusnya. Ya kalau memang tegawi bertobatlah kepada Allah. Tapi jangan sampai masuk ke dalam yang lebih dalam lagi, sebagai mau disodomi dan sebagainya lah. Itu summa na'udzubillah. Insya Allah kita akan sedikit menerima masukan ini yang perlu kita sampaikan kepada umat-umat Rasulullah nanti. Oke, baik. Nah, Mitra Amir, nanti kita akan kembali lagi gitu ya di segmen berikutnya, dan kita jeda dulu sebentar. Nanti kita akan membahas terkait gimana cara kita mendidik anak-anak kita gitu agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Jadi buat Mitra Amir tetap di 93,9 Amadit FM. 93,9 Amadit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim Agarilus Kandangan hendak bailang ya kepada pian nih. Oh, aku bener naik ya. Iya, aku naik lah. Naik ke rumah sini no, sini duduk. Namun kayak itu sambetan ngaran pian, wan alamat pian di mana? Ngaran Olon Haji Saidi, beralamat di Bindrang Rantau, RT 1. Nah, pangkirang nang penyakit pian haji yang di RT teh. Aku yang banyak kayak kisah hampir komplikasi. Nah, betis asal nyari, asal kesemutan. Pokoknya artinya hendak bajilan ini kayak katam tuh, bantah hiring tembujur dulu. Nah, itu aku nang paling banget tangan sakit, pinggang asa pakai juga berapa tahun itu kok Arif nih. Yang kayak mah ada juga. Amun mah ada juga. Han, semalam tuh diisi salah, tadi diisi salah juga Han. Pokoknya kali dikisah aku mah itu bang. Pinggang bang kayak apa juga sakit lah pinggang. Pinggang amuninya lakon nang berbahasa 20 menit sudah asa karena kau lagi memberikan karena kau coba. Asam urat ada juga asam urat. Asam urat nih nang rasa kakak kau nyebut nambah jalan-jalan nyot sini nah sudahnya itu. Gimana ini teh mendengar kabar Agirus Silti ini teh? Nah, imbah menyatel di radio dia manit aku nitehan lalu mencoba. Imbah mengosum sih. Aku bisa percaya aku. Cuma atas nama Tuhan juga bang lawannya pacarannya ya artinya Agirus Silti ini teh. Namanya bukan lawannya cuma artinya kita lantaran di situ aku percaya. Nah, pesan negasan nang mendengar di rumah nih kenapa? Jadi nang mendengar di rumah lah, namunnya kau jangan sampai kayak artinya ulun ini nah ada gejala-gejala sedikit artinya kan salahnya menukar dulu nang lepon nang artinya apalagi nang sudah keluhan banyak tapi mengkawan jangan sampai banyak keluhan artinya menukar aja dulu sedikit nyeranyut pokoknya keseno banget itu bang jadi lebih mencegah daripada mengobati. Terima kasih Agarius Silti nang artinya lantaran menyembuhkan ulun ini terima kasih banget bang saya kira itu bang mudah-mudahan artinya nang bubuhan pian nang mendengarin juga jangan sampai kayak ulun artinya jangan sampai bagai jalan nang pindah macam-macam menukar mungkin apa dalam awak segar bedul udah kada salahnya diindut ya. Herbal Drink Agarilus adalah minuman herbal fermentasi yang terdiri dari jamur dewa, ekstrak sarang semut, probiotik, manggis dan madu fermentasi yang mengandung lactobacillus yang mampu melancarkan darah, mampu menyembuhkan kanker, kolesterol, diabetes, stroke, darah tinggi dan lain-lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Zailani selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta seluruh pengurus dan alim ulama Hulu Sungai Selatan dengan ini turut mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh warga masyarakat di Hulu Sungai Selatan. Semoga kita dapat meningkatkan ibadah di bulan mulia ini, dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan 3,9 Aman di Tafem. Inilah Talk Show Amandit FM. Dipandu oleh Hana. sembilan Amandit FM, radio informasi dan hiburan nonstop 24 jam. Masih di program Cahaya Islam, masih membahas terkait hukum dan LGBT dalam pandangan Islam. Masih bersama Kiai Haji Muhammad Zailani dan juga Haji Abdul Muin MPD. Dan kita lanjutkan lagi nih ya, terkait pertanyaan Hana sebelumnya tadi, gimana cara kita mendidik anak-anak kita gitu ya, supaya jangan terjerumus nih ke hal-hal penyimpangan seperti LGBT ini tadi. Makasih Mbak. Memang terutama bimbingan, perhatian orang tua, bimbingan agama terutamanya, bahwa anak-anak kita ini kita beri arahan bimbingan terhadap ternyata agama Islam dan keimanan mereka. Yang kedua itu pengawasan pergaulannya, bagaimana tingkah lakunya, kayak apa. Apabila menyimpang pergaulan atau pakaiannya, itu cepat orang tuanya yang bertindak lah. Itu yang lebih utama lah, yang untuk di rumah tangga ini. Kemudian lagi kalau bisa itu sekolah, perhatikan sekolahnya kemana ya. Kalau memangnya bisa ke pondok, alhamdulillah ke pondok tuh lebih bagus. Kalau misalnya ke tempat-tempat sekolah agama seperti madrasah, MTS, itu kan walaupun bagaimana kan ada ajaran agama sedikit-sedikit. Atau ke tempat lain pun, tapi tempat yang aman lah bahasa kita, yang situ ada ajaran agamanya yang diutamakan. Itu yang penting Mbak. Pendidikan itu kan tanggung jawab orang tua, guru, dan masyarakat. Ini 3 orang ini harus benar-benar bekerja sama nih. Orang tuanya memperhatikan kepada anaknya, kemudian gurunya kalau ada sesuatu yang aneh-aneh kan bisa melapor kepada orang tuanya, kemudian masyarakat juga. Nah, kalau 3 ini bekerja sama, insya Allah akan terhindar lah. Nah, jadi itu dari yang 3 ini ya orang tua itu pasti sudah. Biasanya orang-orang yang terkena ini nih biasanya itu tadi orang tuanya juga acuh ada acuhnya. Iya. Biasanya di dalam keluarga pun sudah berantakan juga. Kasih sayang kada dapatnya di rumah, akhirnya di luarnya lawan kawannya. Kada memikirkan apa ini sejenis kada sejenis. Nah, itu kada terpikir lagi, yang penting dapat kasih sayang aja. Iya, oke. Dan kalau misalkan ya ada seorang anak kecil yang sudah dari kecil itu sudah berteman dengan perempuan gitu ya, sampai kayak kelama-lamaan gayanya, pakaiannya apa segala macam jadi mengikuti gitu. Bahkan dia untuk berteman sama laki-laki tuh kayak takut gitu. Itu gimana tuh? Cara kita untuk memisahnya gimana gitu, atau kayak apa? Ya di tempat ulun nih di kampung tuh, di rantau tuh, di situ memang ada orang ini tamat SD lah. Jadi dia mau melanjutkan sekolah menurut temannya yang ini, di mana perempuannya itu
Nah ternyata setelah diselidiki, memang lagi kecil nih orang tuanya kurang perhatian. Dia senangnya berteman dengan itu tadi perempuan tadi ya. Jadi akhirnya kayak perempuan sifatnya gitu. Betul. Kayak perempuan. Padahal dia laki-laki. Nah, cuman kayak itu tadi, orang tuanya kurang perhatian. Nah setelah sudah besar ya susah sudah. Iya. Itu penting banget pengawasan dari orang tua ini. Betul. Penting banget ini. Atau yang kedua Mbak, itu kebanyakan itu bimbingan seorang ibu. Itu ibunya ini harus bisa membedakan ini laki-laki pakaiannya jenis laki-laki, ini perempuan pakaiannya jenis perempuan. Kadang-kadang ibu-ibu kan laki-laki dipakai kayak perempuan, kayak cewek, nanti cewek kayak laki-laki. Jadi itu membiasakan, jadi mendidik tuh lagi halus lah, menunjukkan ini itu memang seorang laki-laki, ini itu menunjukkan seorang perempuan lah gitu Mbak. Itu bisa ibu kan, kalau mungkin ayah gitu kan. Jadi kita menambah sedikit itu kepada ibu yang sangat berperan di rumah tangga, yang mengetahui anak-anaknya itu yang ada di rumah kan. Kalau bapak kan, kalau ayah ini mencari nafkah yang halal kan, mereka ya mungkin pagi berangkat, malam baru datang, atau siang berangkat, pagi baru datang kan. Kita bisa melihat anak ini, dan yang bertanggung jawabnya adalah ibu ini. Mengawasi mulai dari halus sampainya dewasa, sampainya menikah lah bahasa kita. Nah, itu yang kita kita beri arahan kepada orang tua. Oke. Nah tadi kan sudah dikatakan juga untuk faktornya tadi banyak banget, bisa dari dikecewakan, stres, trauma gitu ya, atau kasih sayang orang tua tidak didapatkannya gitu ya. Tapi ini untuk faktor ekonomi juga termasuk nggak sih? Misalkan kayak sulit menikah gitu, atau tuntutan biaya pernikahan yang tinggi, jadi malah sesama jenis gitu. Ada faktor itu? Itu kecil Mbak. Itu kecil. Masalah itu sih mungkin ada terjadi. Itu kan ada kekecewaan juga kan. Mau menikah, jualan mahal, duitnya ada kan, ya terpaksa lah menempiaskan dengan satu jenis. Itu kemungkinan ada. Maka itu kalau yang begitu, ini tugasnya bisa Basnas lah membantu lah. Basnas membantu ini. Basnas membantu mengawinkan, memodali supaya ini itu bisa melanggengkan apa yang dia cita-citakan. Ini bisa dibagi zakat. Kalau di Saudi Arabia itu ada Baitul Mal namanya. Baitul Mal itu ya Basnas lah bahasa kita. Itu ada disiapkan bagi mereka yang kada mampu, dikasih uang untuk melamar. Bagi yang perempuan tidak mampu, dikasih uang untuk menyiapkan perkawinan. Itu ada di sana. Itu di Arab Saudi lah. Yang kena ulama di Arab Saudi kan, di Mekah. Jadi tahu. Nah, seharusnya di Indonesia pun begini ada. Bagi mereka yang kada mampu, pasangan sudah ada, kehidupannya dalam keadaan susah, nah dibantulah. Nah itu perlu Pak, itu masukan bagus tuh Mbak. Nanti kan kita usulkan juga nih ke Basnas nanti kita. Ke Basnas itu Basnas, tugas Basnas kita usulkan nanti Basnas ini. Yang penting belapor guru lah. Penting belapor aja. Belapor karena diberikan solusi. Kita solusi, misalnya lo nak kawin, nah kada berduit, nah bisa kan kita bantu ke Basnas atau kepada mereka yang kaya-kaya kita minta sumbangan. Itu MUI insyaallah akan membantu lah. Akan kita bantu mereka untuk meringankan beban mereka untuk melaksanakan perkawinan ini insyaallah. Iya, biar kayak di Arab Saudi juga. Iya, mudah-mudahan. Iya, dibantu lah insyaallah. Iya, wah terima kasih banyak ya buat MUI sudah yang akan menyampaikan nanti ya ke pihak-pihak terkait gitu. Oke, terakhir nih kira-kira apa nih pesan dari Bapak gitu ya untuk generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dari LGBT ini? Iya. Saya menyampaikan lebih menguat, sering datang ke pengajian, ke majelis ta'lim. Kedua mengetahui apa itu LGBT, itu satu. Yang ketiga, apa sebabnya, apa akibatnya. Sebab akibatnya itu semuanya tidak memberi manfaat, tidak memberi faedah dunia maupun akhirat, dan menghilangkan zati diri orang tersebut. Itu perlu diketahui. Mungkin Guru mungkin. Jadi itu tadi kembali kepada orang tua, kepada keluarga itu memperhatikan daripada keluarganya yang kalau memang sudah kena itu tadi sudah guru tadi bisa belapor tadi jar guru. Kemudian
kita yang sudah tahu mereka kayak itu komunitasnya, kita berusaha untuk mendekat lah kepada mereka. Jangan kita jauhi, kita dekati mereka, kita kawani. Nanti kan kita edukasi untuk memberikan pelajaran-pelajaran agama, pengetahuan-pengetahuan agama, bahaya secara agama atau secara kesehatan. Jangan ditinggalkan, jangan dijauhi mereka itu. Jangan diponis mereka itu udah masuk neraka sudah, jangan gitu dah. Kita tarik, kita rangkul mereka. Mungkin itu ya. Oke, baik. Dan yang satu Mbak, saya ingin tambahkan supaya anak muda kita mengetahui bila sering menggawi LBGT ini itu akan membawa penyakit HIV tadi. Bila kena HIV ini sampai sekarang obatnya belum ada ditemukan oleh dokter dan pasti membawa kematian, sangat menghinakan. Itu perlu dicamkan bagi para muda-mudi kita. Itu akibatnya. Karena HIV ini salah satu penyebab akibat adalah pergaulan bebas satu jenis, satu pasang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu akibatnya Mbak. Penyakitnya ini yang membahayakan kepada kita. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin. Nggak main-main gitu ya untuk penyakit yang didapatkan dari penyimpangan seperti ini tadi. Oke, terakhir nih tadi menyambung dari si Ahmad tadi ya yang ada di Kandangan, katanya karena terminal kota semula adalah warung bukan tempat tertutup. Sekarang banyak anak-anak pelajar nang terkumpulan di sana, takutannya menular ke mereka. Kalau MUI bisa memfasilitasi ke pemerintah supaya tempat-tempat nang kada urusi yang bakal menjadi tempat komunitas nang kada-kada. Mudahan MUI jadi tempat nang kawa jadi perantara masyarakat kepada pemerintah. Dan buat Amarit FM terima kasih banyak. Oke. Iya, dan terima kasih banyak juga buat Mitra Ahmad yang sudah berpartisipasi pada hari ini ya. Semoga yang bertanya mendapatkan jawabannya, dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Zailani, kemudian Bapak Haji Abdul Muin MPD untuk waktunya pada hari ini dan ilmunya gitu ya, semoga bermanfaat untuk para pendengar. Dan nanti kita akan kembali lagi di minggu depan insyaallah ya dengan tema yang berbeda, tentunya masih bersama MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Talkshow Amandit FM. Kita berjumpa lagi di Talkshow Amandit FM berikutnya, hanya di 93,9 Amandit FM. Radio informasi dan hiburan non-stop 24 jam. Mengudara dari bumi Antaludin. Inilah 93,9 Amandit FM. Radio informasi dan hiburan non-stop 24 jam. Indahnya hulu sungai selatan, Katupat dodol Kandangan, susu mapan wan juara buk haruan, khas urang pahuluan. Cintailah seni wan tradisi.